Sejak awal, pakis telah dihargai karena keindahannya dan telah menjadi tempat berteduh dan terkadang makanan. Kelahiran daun-daun mudanya yang melingkar sering digunakan dalam karya seni seperti pakis coru yang populer di taman dan kebun kita dan bahkan dibawa ke dalam ruangan untuk menambah ruang hidup kita. Ada sebanyak 12.000 spesies pakis di seluruh dunia. Ada yang seukuran kuku jari tangan Anda, ada pula yang setinggi pohon. Di alam liar, pakis berhasil bereproduksi dan menyebar ke seluruh hutan dengan menghasilkan spora. Pakis yang dikenal sebagai sparit. Jika daun pakis dibalik, area melingkar kecil dapat dilihat. Masing-masing area disebut sorus. Pada beberapa pakis, sorus tidak terlindungi. Pada banyak lainnya ditutupi oleh tudung yang didukung oleh tangkai pusat. Penutup pelindung ini disebut indusium. Pada beberapa pakis, penutup ini berbentuk cangkir. Sorus itu sendiri mengandung banyak struktur seperti kantung, masing-masing disebut sporangium. Dinding luar sporangium terdiri dari lapisan sel jaket pelindung. Saat sporangium matang, sebaris sel jaket membesar membentuk pita yang dikenal sebagai anulus. Dinding luar setiap sel anulus sangat tipis dan lembut. Di sisi berlawanan dari sporangium, beberapa sel bibir halus terbentuk di bawah jaket. Ada dua lapisan sel yang disebut tapetum, yang memberi nutrisi pada jaringan fertil di dalam jaringan. Fertil terdiri dari sel-sel spora. Setiap sel spora mengandung 2 set kromosom, satu dari masing-masing induk. Saat setiap sel matang, nukleusnya membelah 2 kali dengan proses meiosis. Masing-masing nukleus anak sekarang mengandung 1 set kromosom. Sitoplasma sparit mengalami belahan, menghasilkan sekelompok 4 sel yang melekat di sebuah tetrad. Tapetum sekarang mulai rusak, mendepositkan lapisan pelindung yang sangat kuat dari spororenin, yang dikelilingi oleh dinding tebal yang tahan lama. Setiap sel sekarang disebut spora. Dan sekarang span siap terbuka. Pembukaan dilakukan oleh anulus yang mengelilingi sporangium. Anulus mulai mengering saat air menguap dari permukaannya. Tegangan atau tarikan antara molekul air yang tersisa dan dinding sekarang meningkat. Dinding dalam dan samping yang tebal menahan ini, tetapi dinding luar yang tipis mudah ditarik ke dalam. Menarik dinding luar menyebabkan anulus berkontraksi seperti arkedon. Mempersingkat, anulus merobek, sel bibir terpisah. Saat anulus terus membengkak, robekan membesar dan wadah spora terbuka lebih lebar. Ketika terlalu banyak air hilang, molekul air tidak dapat menyatu. Ketika ini terjadi, tarikan pada dinding dilepaskan dan anulus melompat ke dalam menutup spongen begitu cepat sehingga spora terlempar keluar. Proses ini diulang pada ribuan span pada daun sehingga sejumlah besar spora dilepaskan. Ketika spora jatuh pada permukaan yang lembab, spora yang berkecambah pertama akan membentuk
individu biseksual atau hermafrodit. Sebuah rius muncul dan menempelkan spora ke tanah, diikuti oleh lapisan sel yang merupakan tunas muda atau proost. Sebuah takik berbentuk pada proost yang mengandung sel-sel membelah. Ini disebut meristem takik. Pertumbuhan berkelanjutan menghasilkan gametoi biseksual berbentuk hati. Permukaan bawah berekat erat ke tanah oleh banyak rizom. Gametangia jantan yang disebut anheridia dibentuk pada ujung posterior dari gepi. Dinding luar anheridium terdiri dari sel-sel cincin dan sel tudung yang mengelilingi jaringan fertil. Pada ujung anterior proost dekat takik terdapat gametangia betina yang disebut argonia. Sebuah aronium terdiri dari leher yang mengandung sel kanal leher. Pada dasar leher terdapat daerah bengkak yang disebut penta yang mengandung sel telur. Gametangia dari kedua jenis kelamin dapat hadir pada waktu yang sama atau pada waktu yang berbeda. Waktu kemunculannya akan menentukan apakah akan terjadi pembuahan sendiri atau pembuahan silang. Pada beberapa takis, arogiana terbentuk terlebih dahulu dan ketika dibanjiri air, hormon yang disebut anheridiogen dilepaskan. Hormon ini akan merangsang di tanaman sekitarnya untuk berhenti tumbuh dan membentuk anheridiana, tetapi tidak ada aragonia gapi biseksual. Pada fase betina mungkin dikelilingi oleh beberapa ges jantan, meningkatkan kemungkinan pembuahan silang. Karena dekat dengan tanah, gites kecil mudah dibanjiri saat hujan. Air ini memainkan peran penting dalam pembuahan. Air merangsang sel kucing pada anheridium untuk melepaskan sel-sel sperma. Sperma yang berflagela sekarang dapat bergerak di dalam air untuk mencari telur. Sperma terdiri dari tumbuh sel spiral yang membawa banyak flagela yang menggerakkan ke dalam air, juga merangsang aragonia untuk membuka isi kanal leher kemudian berdifusi ke dalam air di sekitarnya di mana mereka bertindak sebagai zat penarik sperma. Zat penarik merangsang sperma untuk berenang menuju aronium terbuka kemudian berenang ke dalam. Pembuka bergerak naik ke leher menuju sel telur. Pembuahan terjadi ketika nukleus telur dan sperma menyatu. Ini menciptakan satu sel diploid zigot. Sel telur yang telah dibuahi tetap melekat pada gide di dalam aronium pada permukaan bawah. Gide zigot mulai membelah membentuk tanaman sparit embrio. Bagian paling di atas dari embrio, kaki menyerap nutrisi dari jaringan gamifi di sekitarnya. Saat embrio tumbuh, jaringan venter meregang dan akhirnya pecah. Akar sekarang tumbuh ke dalam tanah untuk menopang dan menyerap air. Bagian lain dari embrio membentuk daun pertama dan batang selanjutnya, riom. Daun tumbuh melalui takik di celah untuk mencapai sinar matahari. Akhirnya riom muncul dan memberikan daun dan akar tambahan. Dengan cara ini tanaman baru terbentuk yang matang menjadi spora lain yang menghasilkan pakis. Menyelesaikan
siklus reproduksi. Telah melihat bahwa siklus reproduksi pakis mengandung dua tanaman. Tanaman spora besar yang dikenal sparit, dan tanaman gamet kecil atau gapi menggunakan spora untuk melakukan perjalanan jarak jauh dan GPS yang memperkenalkan variabilitas genetik. Pakis telah menyebar dan berevolusi di seluruh dunia.